Assalamualaikum sahabat semuanya, kembali lagi di channel Lanatub. Semoga selalu dalam keadaan sehat, terutama kesehatan berpikir. Informasi terbaru bagi PPPK tenaga teknis, guru, maupun nakes yang saat ini masih banyak dari mereka yang belum juga diangkat menjadi ASN PPPK maupun PNS. Ada kabar terbaru mengenai rancangan RUU ASN bagi honorer di tahun 2023 ini. Simak selengkapnya video ini. Kabar terbaru hari ini mengenai rancangan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, RUU ASN, juga memuat pasal yang mengatur pengangkatan honorer menjadi PNS. Bahkan, kalimat di pasal terkait hal tersebut menggunakan frasa, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung. Hanya saja tidak semua honorer bisa diangkat secara langsung menjadi PNS. Honorer yang bisa diangkat menjadi PNS, yakni yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan 15 Januari 2014. Berikut ini beberapa ketentuan di rancangan revisi UU ASN yang dikutip dari situs resmi DPR RI. Poin 34 rancangan revisi UU ASN itu berbunyi, di antara pasal 131 dan 132 disisipkan satu pasal, yakni pasal 131A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 131A. 1. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. 2. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. 3. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. 4. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. 5. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. 6. Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS. RUU ASN juga menyatakan, di antara pasal 135 dan pasal 136 disisipkan satu pasal, yakni pasal 135A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 135A. 1. Pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 ayat 1, dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. 2. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Saat ini pemerintah maunya PPPK paruh waktu. Diketahui revisi UU ASN merupakan usul inisiatif DPR. Rumusan dalam RUU ASN yang dirilis di situs resmi DPR RI, termasuk soal pengangkatan honorer menjadi PNS, sudah tentu usulan wakil rakyat. Pembahasan RUU ASN sudah dimulai di tingkat panja RUU. Pemerintah menolak usulan DPR agar tenaga honorer dan sebutan lainnya diangkat menjadi PNS secara langsung setelah dilakukan verifikasi SK pengangkatan dengan memperhatikan batas usia pensiun, BUP. Pemerintah mengusulkan tenaga honorer dan sebutan lainnya bisa diseleksi menjadi PPPK paruh waktu. Selanjutnya, apabila terdapat kebutuhan PPPK penuh waktu, instansi melakukan seleksi dengan memprioritaskan PPPK paruh waktu. Kalau memang PPPK paruh waktu akan diberlakukan, kami berharap regulasinya harus jelas. Apakah PPPK paruh waktu ini statusnya ASN dan bagaimana pengaturan gaji serta karirnya? Tutur Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nurbaiti. Sekian yang dapat admin sampaikan, terima kasih dan semoga bermanfaat.